Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa khafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih bisa melakukan kesempatan untuk beramal soleh dalam kehidupan kita ini. Dan juga salawat serta salam dan curhatan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk jalan yang dari jalan kezaliman menjadi jalan yang terang benderang. Baik, pada video kali ini saya Ubaidul Mustafa dengan NIM 2401034 akan melakukan tugas dalam perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara atau langkah yang akan saya lakukan, yang akan saya tempuh untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita ketahui semuanya bahwa pendidikan setiap anak tidak cukup hanya di sekolah, karena anak memiliki lebih banyak waktu bersama orang tuanya. Maka dari itu, peran orang tua itu sangat penting dalam menjaga agar pendidikan yang anak pelajari di sekolah tidak hilang begitu saja dan tetap berjalan seimbang dan berkelanjutan. Dalam pembelajaran PAI utamanya bukan hanya sekedar anak tahu tentang teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupannya masing-masing, kehidupannya sehari-hari. Contohnya dalam mengerjakan sholat tepat waktu, berakhlak mulia, berakhlak baik, dan juga memiliki adab yang benar. Namun seringkali kita sering jumpai di lapangan bahwasannya ada anak yang rajin di sekolah namun di rumah sangat malas. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mendidik ketika di rumah atau kurang dibimbing di dalam rumah. Yang kedua adalah terus orang tuanya itu menyerahkan pendidikan anaknya kepada gurunya sepenuhnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, antara guru dan orang tua. Padahal guru dan orang tua adalah harus menjadi satu tim dalam mendidik pendidikan anak. Karena itulah saya akan menjelaskan beberapa cara sederhana yang efektif untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Kita masuk ke cara yang pertama. Yang pertama adalah membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Oke. Cara yang pertama adalah langkah pertama yang saya akan lakukan adalah membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Contohnya, guru membuat grup WhatsApp antara orang tua dan juga guru. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan informasi pembelajaran PAI dengan singkat dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah memberi laporan sederhana tentang perkembangan sikap dan ibadah anak tersebut. Dengan komunikasi ini sangat penting agar orang tua tidak asing dalam proses pendidikan anaknya. Dalam komunikasi yang baik, orang tua akan merasa dilibatkan dan lebih peduli terhadap pendidikan anak. Kemudian cara yang kedua adalah melibatkan orang tua dalam pembiasaan ibadah di rumah. Melibatkan orang tua dalam pembiasaan ibadah anak di rumah. Sebagai guru PAI, saya tidak akan hanya mengajarkan teori di kelas, tetapi juga memberikan tugas praktik ibadah. Kemudian kita meminta kepada orang tuanya untuk mendampinginya anak untuk sholat. Yang ketiga adalah memberikan selembaran kontrol ibadah yang sederhana. Contohnya,
anak diminta sholat maghrib secara berjamaah dengan orang tua. Lalu orang tua cukup memberikan tanda tangan atau catatan singkat. Cara ini membuat orang tua ikut berperan langsung, bukan hanya mengawasinya dari jauh. Kita masuk ke cara yang ketiga adalah memberi edukasi dan pemahaman kepada orang tua. Karena tidak semua orang tua itu memahami cara mendidik anak sesuai Islam. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada orang tua. Bentuknya bisa penyampaian singkat saat pertemuan orang tua atau kemudian pesan nasihat melalui grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah menjadi contoh teladan sederhana yang bisa diterapkan di rumah. Dan contohnya misalnya orang tua ingin anaknya sholat berjamaah, maka ia harus mencontohkan bahwa dirinya itu sholat juga di masjid agar anaknya bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua tersebut. Kemudian cara yang keempat adalah mengajak orang tua menjadi teladan akhlak. Dalam pendidikan PAI, akhlak adalah hal yang paling utama, hal yang sangat utama. Oleh karena itu, orang tua perlu diajak untuk menjadi teladan bagi anaknya. Seperti bisa membiasakan berkata baik di rumah, menunjukkan sikap sabar dan santun, menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan begitu, anak tidak hanya belajar PAI di sekolah, tetapi juga melihat penerapannya di rumah secara langsung. Sebagai penutup dan juga kesimpulan bahwasannya melibatkan orang tua dalam pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam pembelajaran PAI. Pendidikan yang baik akan tercapai jika ada kerjasama antara guru, orang tua, dan juga anak tersebut. Dengan komunikasi yang baik, pembiasaan ibadah di rumah, edukasi kepada orang tua, dan menjadi teladan akhlak, insyaallah pendidikan akan berjalan maksimal. Sebagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang memiliki akhlak-akhlak yang baik karena mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai keteladanan akhlak. Maka para sahabat menjadi sikap yang sangat baik, memiliki sikap yang baik. Sekian dari saya. Demikian video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.